mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, anggota badan ini bisa bergerak. Tapi ketika tahu hakikat itu, sebenarnya kita sudah paham bahwasanya mata ini sebenarnya bukannya melihat, tapi karena ada daya hidup. Kalau kita kaitkan dengan sifat Tuhan, sifat Allah, itu namanya tajali atau bentuk wujud Allah, basornya Allah, sifat Allah yang basor, maka mata ini bisa melihat. Telinga ini tidak bisa mendengar, kemudian diberikan daya hidup melalui roh itu, maka kemudian bisa mendengar. Sebenarnya telinga ini tidak mendengar, tapi karena ada sifat Allah yang bersifat sama, maka telinga ini kemudian bisa mendengar. Kemudian mulut ini juga tidak bisa berkata-kata, karena ada daya hidup berupa ruh, kemudian ada sifat Allah yang bersifat kalam, maka mulut ini juga kemudian bisa berkata. Bergerak, kemudian berpengetahuan, semua itu adalah bukan tubuh ini yang semuanya menjalankan atau bereaksi, tapi seluruh daya hidup yang kemudian sifat-sifat Allah itu yang manunggal dalam diri ini. Nah, mungkin itu pembukaan kita pada malam hari ini, sedikit saja karena ini banyak kawan-kawan yang pastinya lebih banyak pengalaman dan ilmunya, nanti akan dilengkapi, disempurnakan oleh kawan-kawan kita ini. Mungkin prolognya itu Pak Imanul Wahid, dan kemana ini Pak? Siapa tadi? Mahian, masih ada tidak? Lagi terjeda dulu, itu masih ada, tapi lagi dijeda. Nah, oh, jeda. Iya. Tapi masih ada gitu. Ya, Oke. Mendengar gitu ya? Ya, mendengar. Siap. Nah, mungkin prolognya itu para sahabat-sahabat tinggal kita babar untuk saling melengkapi dan menyempurnakan sehingga nanti berkembang. Apa yang kemudian saya pahami akan disempurnakan oleh ilmu pemahaman dari Bapak Wahid dan Mahian, kemudian nanti kawan-kawan yang lain. Ini mulai sudah aktif, mungkin tinggal masuk saja. Mungkin diawali dari Bapak Imanul Wahid, monggo kita sharing Pak Iman terkait tentang jalan mengenal diri, kemudian prolognya tadi seperti itu, nanti tambahannya, koreksinya atau apa ya, tambah kesempurnaannya seperti apa, monggo Pak Imanul Wahid. Nanti kemudian kawan-kawan yang lain. Ya. Boleh kenalan dulu Pak. Boleh kenalan dulu. Nah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Imanul Wahid dari Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana? Di Kabupaten Banyumas, Purwokerto. Oh, siap. Kulo Kebumen, Mbak. Kulo Kebumen. Tangga berarti. Ternyata saudara kita sendiri ya, sama-sama. Cuman saya tinggal di Palembang, Pak. Oh gitu. Udah lama di Palembang, Mas? Saya dari tahun 2000. Waalaikumsalam. Silakan. Lanjut, Pak. Oke. Ya tadi udah dijabarkan ya, begitu rapi, begitu rinci oleh host kita tentang proses perjalanan hidup manusia, di mana temanya malam ini adalah jalan mengenal diri ya. Perlu diketahui bahwa saya itu memang pada dasarnya kurang menguasai ya kalau untuk bahasa-bahasa dari Arab. Ya. Jadi saya akan sedikit narasikan dengan bahasa kita, gitu ya. Bahasa yang mudah dipahami, yang tidak harus apa ya, orang Arab-Araban pikiran dengan cara ke Arab-Araban gitu. Tetapi bukan salah ya, karena itu memang konsep yang dibawa memang arahnya dari situ tadinya. Oke.
Tapi kalau boleh tahu, Nun Sewu, ini supaya artinya gini, kalau saya kan universal, jadi disebut kesadaran itu kan universal, tidak terpaku oleh keyakinan tertentu, gitu Iya, kan? Nah, artinya boleh tahu, Nun Sewu, ini room ini untuk siapapun ya, yang berkeyakinan apapun. Tapi boleh tahu ya. dulu agamanya apa, Pak? Pak Imanul Wahid. Kalau secara status Muslim, ya, status Muslim. Kalau untuk Islam kita sedang berproses ya. Siap. Iya. Oke, monggo. Ini agak tepat sekali nih temanya malam ini jalan mengenal diri. Jadi kalau menurut saya gini Mas, Ya. kita tidak akan mampu untuk bisa mengenal diri ketika kita tidak tahu tentang asal usul perjalanan hidup kita. Gitu. Kalau orang Jawa bilang kita harus mengenal tentang angkan paraning pribadi. Ya. Asal muasal kita hidup dari mana, yang di mana, dan mau kemana. Tadi sudah jelas dijabarkan oleh host kita bahwa secara teknis proses perjalanan hidup manusia memang tadi disebutkan sudah rinci ya. Jika awalnya kita memakan daripada saripatinya bumi, di mana tanaman yang ditanam di bumi kita makan menjadi akhirnya menjadikan saripati ya yang kita makan, sehingga proses hubungan antara laki-laki dan perempuan akhirnya menghasilkan air mani lah gitu ya. Ya, itu akhirnya berbuah. Nah, itu prosesnya seperti itulah. Gitu. Ini terlalu menggema itu gimana? Suaranya terlalu menggema ya? Iya, mental ya. Apa ini? Bagaimana? Coba saya matikan dulu. Oke ya, coba. Nah, ini enggak. Ini udah nggak mental ya. Kalau jenengan dimatikan, kita normal nih. Iya. Tapi jenengan nggak kedengeran suaranya. Suara hostnya hilang. Iya, suara hostnya hilang. Pakai mute tadi. Coba. Sekarang? Ya, sekarang kedengeran. Oke, bagus. Sip. Iya. Sudah di mana tadi? Lupa. Sperma. Oh iya. Yaitu proses berjalan secara dasar ya. Berjalan secara realita kita seperti itu. Tapi pada hakikatnya gini. Yang akan saya simpulkan di sini adalah bahwa sesungguhnya manusia itu tidak akan pernah mengenal Tuhan tadinya. Kenapa demikian? Karena dikala manusia itu belum bisa membaca tentang proses perjalanan tadi yang saya sebutkan, mengenal tentang asal muasal hidup kita, dari mana, di mana mau kemana, itu kan berarti kita sudah berbicara tentang ingin mengenal siapa pencipta kita. Gitu. Nah, setelah adanya berproses itu, ketika kita sadar bahwa tadinya itu kita tidak ada, lalu kemudian diadakan. Kalau bahasa umumnya kita diciptakan, kan gitu. Lalu kemudian kita dihidupkan. Lalu kemudian kita dipelihara. Lalu kemudian kita dilahirkan. Itu prosesnya semua itu jelas. Di luar nalar kita ketika kita bicara, kok bisa ada ya? Sebab sebelum kita tahu bahwa kita ada, tentunya segala sesuatu itu sudah dipersiapkan oleh yang maha ada itu. Contoh sebelum kita ada, itu sudah dikehendaki sama sang pencipta bahwa suatu ketika saya akan dititipkan di rahim ibu.
Sedangkan ibu sendiri tidak tahu proses itu. Hanya taunya dia berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Dan selanjutnya dia tidak tahu bahwa nanti akan berbuah menjadi seorang bayi, entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Itu semua yang dikatakan rahasia Tuhan itu di situ, dan itu mutlak bahwa kita semua sebelum adanya di kehidupan ini memang sudah ditentukan atau sudah dikehendaki sama Yang Maha Kuasa. Nah, ini kita belum bicara tentang mengenal diri gitu ya. Ya. Nah, setelah kita dikehendaki, dititipkan di rahim ibu, dipelihara di dalam rahimnya, ya, dirawat sama Tuhan, kemudian dilahirkan di dunia ini. Kemudian ibu dan bapak kita diberikan tugas sama Tuhan untuk memelihara kita, untuk merawat kita, mendidik kita, sehingga kita menjadi dewasa. Ini proses perjalanan. Nah, setelah kita dewasa, kita bisa mandiri, kita bisa mawas diri, kita bisa tahu diri, akhirnya kita bisa menghidupi diri, gitu. Nah, dari proses awal, dari semenjak kita dikehendaki, sampai dititipkan di rahim, sampai dipelihara, sampai dilahirkan, sampai sekarang ini, apakah kita dikatakan sudah mengenal Tuhan? Belum. Ini menurut saya, belum. Kok kenapa dikatakan belum? Sebab kita belum berusaha untuk belajar mengenal diri kita. Dari mana asal usulnya? Dari mana kita berada? Tahu-tahunya sekarang kita hidup. Jadi ketika orang belum mengenal tentang Tuhannya, masih akan banyak muncul tentang keakuan-keakuan dirinya. Gitu. Sebab dia belum mengenal tentang Tuhannya, dia hanya baru mengenal diri. Kalau dikatakan diri, ya ini seolah-olah ini adalah wujudku, ini adalah tenagaku, ini adalah kupingku, mataku, dan sebagainya. Itu karena dia belum mengenal tentang siapa penciptanya. Jadi boleh dikatakan semua orang jika belum memahami tentang ketuhanannya, maka yang muncul adalah keakuan. Maka yang sekarang terjadi, ketika orang berbicara ketuhanan dan ketuhanan, tapi masih muncul tentang dirinya, tentang keakuannya, tentang keegoannya, pasti sebenarnya apa yang diucapkan itu belum masuk ke ranah ketauhidannya, belum masuk ke ranah ketuhanannya, sebenarnya masih masuk ke ranah keakuannya. Itu yang harus digarisbawahi, gitu. Sebab apa? Kalau orang yang sudah mengenal tentang dirinya, pasti dia tahu tentang Sang Pencipta. Kalau tadi yang sudah disebutkan oleh host bahwa semua pada hakikatnya itu kita tuh diberi, dikehendaki, diberi, dipelihara, dan semuanya itu hak Allah semuanya. Nah, kita punyanya apa? Kan gitu kan? Ketika orang sudah menyadari tentang pada hakikatnya kita tuh mati, kata host tadi bilang, jasad ini sesungguhnya hakikatnya mati. Hidup itu karena ada daya hidup yang dihidupkan oleh Yang Maha Hidup itu. Nah, ketika kita sudah menyadari tentang daya hidup tadi, makanya si diri ini tidak kuasa. Sudah tidak punya keakuan lagi, gitu. Di situ baru akan bisa melebur diri. Baru nanti akan bisa mengenal Tuhan. Jadi makanya ketika temanya mengatakan jalan mengenal diri, itu proses yang harus kita ketahui adalah bagaimana mengetahui tentang asal muasal kita hidup. Gitu. Kalau tidak mengetahui tentang sangkan paraning dumadat, asal muasal kita hidup, nggak akan bisa mengenal diri. Apalagi mengenal Tuhan. Gitu. Yang ada ketika orang tanpa belajar tentang spiritual, tentang belajar tentang ketuhanan, yang ada itu aku yang dibawa kemana-mana tuh akunya. Sampai mati pun yang dibawa tuh akunya. Cuman kata-katanya membawa atas nama Tuhan, nama Allah. Kebanyakan seperti itu, makanya yang terjadi itu adalah perdebatan yang tidak pernah selesai. Karena kesadarannya itu tidak tumbuh. Senang untuk mencari pengetahuan, tapi tidak dilanjutkan dengan pengkajian secara lebih dalam. Nah, ini yang saya buka seperti itu dulu, monggo dilanjut oleh yang lain dulu.
Nah, ini anggap aja sebagai pembukaan. Monggo, silakan. Siap. Baik, terima kasih Pak Imanul Wahid. Selamat bergabung Mas Dirja. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi tema kita malam hari ini adalah tentang jalan mengenal diri. Tadi sudah disambut oleh Pak Imanul Wahid, yang intinya adalah kita diri ini sebenarnya tidak bisa apa-apa, tidak hidup. Kita hidup, kita bisa ada kehendak dan kuasa karena ada daya hidup. Yang tadi saya awal buka, itulah karena ada ruh atau maha hidup dalam tubuh. Sehingga kemudian hiduplah seluruh organ, hiduplah seluruh indera dan akal kita. Nah itu gambaran yang tadi dijelaskan. Silakan mungkin Pak Mahyan dulu, kita kasih kesempatan monggo Pak Mahyan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu dong. Ya. Ini kan ada yang baru. Perkenalkan kalau nama di status online ini Al-Mahfian. Tapi kalau nama aslinya itu Sufran Albani. Han. Ya, Sufran Albani. Iya. Tinggalnya? Saya tinggal di Jakarta, cuman asli Palembang. Lah, Palembang mana? Palembang di Ajendam, Sekojo. Lah, deket. Saya di Talang Jambe, bandara. Oh, Jambi, bandara ini ya, bandara apa? SMB ya? Sultan Badarudin. Iya, sama Badarudin 2. Oh iya. Ya, ke Palembang. Sering balik ke Palembang atau menetap Jakarta? Sering. Mampir. Nanti kabari kamu ya. Boleh, insyaallah. Tambah mempererat silaturahmi nih berarti ini. Iya, siap. Iya, siap, alhamdulillah. Ya. Jadi sebetulnya sih sama ya pemahamannya itu. Artinya apa yang disampaikan, apa yang diuraikan, tujuan daripada jalan mengenal diri ini seperti yang telah disampaikan oleh hostnya tadi, berikut kutipan dari hadis qudsinya itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya barang siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Kalau kita bicara masalah kenal diri, banyak pemahamannya. Setiap orang itu pasti banyak memahami, dan pemahaman itu lebih. Ada yang diri di sini, diri zohir, ya kan? Artinya jiwa atau nafsu ya tadi. Tapi kalau kita melihat daripada arti dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, sebenarnya itu tertuju kepada diri sebenar diri, artinya diri Tuhan itu tadi sebenarnya. Hakikatnya. Kalau dalam pemahaman apa yang saya pahami dalam pembelajaran mengenal diri ini. Tapi memang banyak yang disampaikan itu adalah diri apa dalam bentuk diri jiwa tadi ya. Diri jiwa tadi. Maka pada saat membicarakan masalah diri dalam kaji-kaji yang banyak yang terjadi di TikTok ini ya, yang saya pahami, yang saya dapat itu yaitu diri jiwa tadi ya, diri jiwa tadi, baik itu yang berhubung tentang jasad dan berhubung tentang jiwa tadi ya, nafs atau ego tadi, keakuan tadi kan. Maka timbul perdebatan yang tidak ada penyelesaiannya sebenarnya. Itu. Padahal yang dia dikehendaki dalam mengenal diri itu adalah man arafa nafsahu-nya itu, hu-nya itu kan dia itu. Hu-nya itu kan
di huanya itu kecil sebenarnya itu kan, bukan hua dia yang sesungguhnya itu kan. Artinya hua itu itulah diri Tuhan tadi sebenarnya yang dikehendaki itu. Nah, yang saya pahami itu seperti itu. Yang dituju itu adalah diri Tuhan itu. Karena diri Tuhan itulah yang sebenarnya yang harus kita kenal. Karena diri Tuhan itu hakikatnya itu adalah esa dengan Tuhannya sebenarnya. Jadi dalam hal asal kejadian diri itu, sebelum diri itu wujud atau tajalli, di Tuhan itu ingin dikenal, dan kemudian Tuhan itu mentajalikan dirinya, dan dirinya inilah yang ingin dikenal ini. Diri Tuhan inilah yang ingin dikenal ini. Mungkin pemahaman yang saya sampaikan mungkin sebatas itu dulu. Untuk selanjutnya mungkin ada perkembangan tambahan dari pemahaman kita masing-masing. Mungkin segitu, Mas. Siap. Baik, terima kasih Pak. Siapa tadi aslinya? Al-Mafian. Siapa? Biasa ya. Jadi iya, Mbak naik dong. Masa saya udah undang kok. Baik, terima kasih Pak. Kemudian Pak Tirja monggo turun ilmunya. Jadi di sini tidak ada yang kemudian benar salah ya. Kita sudah harus melampaui itu. Kita harus sudah melampaui dualitas, sadari apa yang disampaikan oleh siapapun itu sesuai dengan level pencapaian dia. Ya benar menurut apa yang sudah disampaikan. Jadi tidak ada benar dan salah. Yang ada hanyalah kebenaran yang ada. Silakan Pak Dirja. Terima kasih banyak atas kesempatannya ini. Nah, kenalan dulu. Ya, kita kan kemarin sudah sempat satu room, Bang. Siap. Salam kenal ini untuk teman-teman semua. Saya dari Bali. Nah, semoga nanti di sini nemu titik yang pas mungkin gitu, karena tidak ada habisnya untuk kita selalu mencari kan, karena ilmu itu kan memang harus terus digali gitu, dan ilmu itu tidak akan menemui titik akhir selama kita masih menginjak alam semesta ini. Cuman rasa aja yang merasa sampai, tapi aslinya belum sampai. Sampainya ketika nanti kita sudah tidak ada di alam nyata ini. Nah, memang masuk akal sekali apa yang dinarasikan atau yang dicakap oleh Abang Imanul Wahid dan Abang Al-Fian. Dan saya juga sependapat di sana kan ya. Kenapa mesti harus ada perdebatan lagi kalau kita sudah mencapai atau masuk kepada pengenalan diri, apalagi yang sudah merasa bahwa dirinya sudah kenal seperti itu. Sebenarnya kalaupun kita merujuk pada pengenalan diri, harusnya kita masing-masing harus bisa saling mengisi, bukan memperdebatkan tentang perjalanan kita. Dan di sini saya juga istilahnya masuk ke Komal ini juga pengen menyerap pemahaman-pemahaman dari luar untuk bisa menjadi acuan dalam proses perjalanan saya untuk mengenal diri. Memang sangat sulit untuk dipahami, tapi sangat mudah untuk dibicarakan tentang diri ini. Ya globalnya mungkin seperti apa yang dikatakan abang kita tadi itu kan, yang diri yang dimaksud ini kan jiwa itu sendiri. Tapi jiwa ini sebenarnya punya peran penting juga di dalam misinya untuk dimurnikan itu kan, yang banyak hambatan-hambatan yang membuat si jiwa ini menjadi terikat akan
keduniawian ini. Ya contoh seperti misal nafsu itu kan ya. Nafsu, pikiran, perasaan. Nah, itu produk-produk jiwa yang sebenarnya harus bisa dipahami oleh jiwa itu sendiri atau oleh akunya itu kan. Karena nanti yang akan kembali memang dia, gitu. Memang murni dia yang harus kembali. Gitu. Maka konsep untuk mengenal diri ini kan kalau yang saya pahami harus melepaskan keterikatan itu dulu. Gitu. Supaya bisa memurnikan jiwa ini untuk kembali kepada sang ruh. Memang orang memahami akan jiwa ini, dia sangat paham akan itu. Akan nafsunya, akan perasaannya, akan tubuhnya. Dia tahu gitu. Nah, seolah-olah setelah dia tahu, dia merasa sampai di sana. Padahal menurut pandangan saya, setelah kita sudah bisa mengamati semua produk dari jiwa ini, harusnya ada lagi yang lebih penting dari itu, yaitu menselaraskan antara aku dan jiwa dan ruh itu gitu. Karena jiwa ini juga hidup dari ruh itu. Jiwa ini tidak bisa terlepas yang namanya dari sang ruh itu. Jiwa ini pun hidup karena adanya ruh itu. Tapi dia punya peran di sana sang jiwa ini. Makanya setelah dia berhasil mengenali perannya, istilahnya dia sebagai jiwa murni, harusnya melangkah lagi itu. Melangkah lagi untuk mengenal sang ruh ini. Dan setelah dia tahu, nah barulah nanti di sana diaplikasikan lagi kepada makhluk-makhluk ciptaannya yang ada di alam semesta ini supaya bisa bersinergi lah semuanya gitu. Jadi saya nggak mau saya punya pemahaman, terkadang saya nggak tahu apa ini bisa diterima atau enggak. Saya punya pemahaman beda di sini karena saya berjalan di pemahaman energi murni dari alam semesta ini. Banyak orang berbicara tentang jiwa, gitu. Tapi hidup dari sang jiwa ini pun dia tidak mengetahuinya. Kebanyakan orang berhenti pada jiwanya itu, tanpa mengetahui yang menghidupkan jiwa ini siapa. Dan dalam perjalanan saya di sana, saya merasa bahwa antara jiwa dan ruh ini memang satu kesatuan gitu. Satu kesatuan yang mana dia akan kembali bersama-sama untuk kembali kepada sang maha hidup itu gitu. yang menciptakan sang hidup ini, yang menciptakan sang hidup di dalam diri kita ini. Nah, makanya di sana sebelum kita merujuk kepada mengenal, setelah kita merujuk kepada mengenal setiap esensi yang ada di dalam pikiran, perasaan, atau pikiran, perasaan, dan jiwa, harusnya kita lompat lagi ke esensi sang ruh itu gitu. Karena kalau sudah di sana, kita malas mau berdebat lagi, melainkan istilahnya selalu pengen menggali akan esensi dari sang hidup ini. Mungkin cukup segitu dulu dari saya. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang mau menambahkan di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Girja dari Bali ya. Subhanallah, itulah luar biasanya media TikTok ini. Jadi ternyata sebenarnya media itu tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Kalau kita memanfaatkan untuk kebaikan, ya akan ada kebaikan atau keberkahan itu.